Nah, kalau ada yang nanya, kok gue bisa jadi polisi? Nah, tadi kan sebelumnya gue bilang, gue ngamatin anak-anak ini kan, yang mana udah nyari ulah sama gue, ya sampai gak hubungan gue segala macam. Gue tuh nggak langsung bereaksi gitu loh, karena mereka kan nyari ribut sama gue nih. Cuman gue tuh kayak, orang kenapa sih nyari ribut sama gue gitu? Gue jadi ketahuan background mereka sekarang. Gue ngamatin mereka bertahun-tahun. Awalnya gue ngadu ke Syaza, anak-anak ini masalah, tapi anak-anak ini nggak kapok-kapok gitu, nggak mau ngaku gitu kan. Nah akhirnya gue kumpulin bukti, akhirnya pada percaya nih, teman-teman Syaza, termasuk Syazanya. Tapi pengaruh anak-anak ini lebih kenceng, makanya bisa nempelin Syaza kan kemana-mana, sampai Syaza nggak bisa ada kontak sama gue. Nah, akhirnya kita nggak ada pertukaran informasi nih, kita nggak bisa saling mengonfirmasi ada apa sih di Turki itu, sekacau apa sih kekacauan di Turki itu. Nah jadi anak-anak ini tuh mengawasi gimana caranya biar Syaza nggak ngasih tahu apa yang terjadi sama dia, yang mana lagi dikepungin sama anak-anak gila ini. Itu gue, karena anak-anak ini pengaruhnya luar biasa, sampai ngaruhin yang di Istanbul sama di Sakarya, yang mana jadi tempat kuliahnya si Syaza dan tempat tinggal dia di situ, bareng sama anak-anak ini. Ya kan ada yang tinggal di Istanbul, ada yang di Sakarya. Istanbul itu, yang di Istanbul tuh Dika, Rais, Aiman, Alitsah gitu, Anabel. Nah kalau di Sakarya kan si Nadri, Halid, Syafira Karina dan segala macam. Nah itu si Syaza itu kayak ada radar berjalannya itu, iya itu Syafira Karina. Nah termasuk ada pengkhianatnya dia nih, namanya Mahadira. Mahadira ini nggak senang sama Syaza, makanya anak-anak ini bersatu untuk mengalahkan, untuk mengganggu kita berdua gitu loh. Yang mana gue juga nggak paham anak-anak ini tujuan apa, ya kan. Nah di saat kita minta buat ngomongin masalah ini, buat nyelesain masalah ini, mereka nggak mau, jadi ribut terus mereka. Nah sampai akhirnya gue ada konfrontasi sama si Dika di video call itu, yang mana sebelumnya kita gue chat, si Dika nggak balas-balas. Terus suatu hari dia ngajak gue video call, akhirnya dia hina-hina gue di situ, dan sampai akhirnya gue bentak Dika gitu. Terus dia gemeter diem, dan dia tapi dia di situ kapok. Tapi selanjutnya dia banyak kawanan lebih banyak, beneran gue, dengan fitnahan hasil karangan dia semua itu bohongan semua akhirnya. Smith campaign lah itu kata. Padahal anak ini nggak waras, kelihatannya dong dari luar waras, tapi kalau lo ajak ngomong makanya aneh gitu kan. Nah pengaruh anak-anak gila ini kenceng banget. Itu kan si Rais itu public speaker ya, punya sertifikat pembicara. Si Arisa dia pintar ngomong juga segala macam, rata-rata dia deketin orang organisasi untuk menghimpun orang, mendapatkan masa. Nah itu dia manfaatin teman-teman ini juga si Dika ini, makanya bisa seluas ini, ngerti nggak? Nah itu. Nah selama gue mengamati anak ini, ternyata anak-anak ini sudah melakukan tindak kejahatan, termasuk yang masalah pemilu di PPI, yang kecurangan pemilu di PPI contohnya yang dilakukan Halisa, yang sampai ngancem si Valiul buat hilangin data lah segala macamnya, dibunuh. Wah aku kakeknya HNI segala macam. Cuma perkara jadi ketua PPI dia begini, terus lagi ya di Turki segala macamnya. Terus lagi si Andika Rahman tahun jadi pemerkosa 30 orang lebih dan belum ketangkep. Dan itu kebongkar lewat mimpi gue. Gimana gue kira mungkin cuma mimpi kali, sampai akhirnya benar udah konfirmasi dia pelaku. Dan anak-anak ini ketika lagi diincar, ya termasuk saya juga ngajain gue lagi Saiman Najri. Jadi anak-anak ini nggak cukup cyberbullying, dia ngajain gue juga. Ini termasuk si Atung juga, si Atung gila. Iya itu makanya anak-anaknya kriminal tau. Nah, mereka bisa mempengaruhi masyarakat karena mereka punya koneksi, dan rata-rata background ortu mereka tuh terpandang di masyarakat. Ada yang
dia itu ketua apa, ada yang dia jadi anggota DPRD Sumut, DPR RI, ada yang jadi ustadz pesantren, terus juga jadi ketua yayasan segala macamnya. Ini tuh Nana ini luar biasa kan, gue bilang serius. Makanya susah ditangkep karena mereka punya koneksi, pintar mencari teman baru. Mereka kan dapat orang-orang itu kan dari orang-orang baru, serangannya dari orang-orang baru, pasukannya dari orang-orang baru yang mereka deketin. Makanya mereka rajin ke daerah-daerah itu buat mencari massa, mencari pasukan. Yang mana percaya bakal kata mereka, padahal kenal mereka juga enggak, kenal gue juga enggak. Nah itu brengsek banget. Nah, makanya gue bisa jadi sekarang. Anak-anak ini nggak tahu kalau gue jadi karena keberhasilan gue dalam menangani kasus. Coba kasih aja data nih.